Eh, Afwan, saya harus ke wajib mandiri dulu yang sudah nulis ini. Ya, sebetulnya wajib mandiri itu bagus ya dari Pak Lindar, nggak ada masalah, ya betul. Setelah Ahmad Zuhra bil jama'ati fi Masjidil Ma'had, akmal talibat at-talibani al-wajibah bil fasli. Baik. Kata Asatid Ma'hadi Assalam, Ar-Risalata di Ziyarati Ma'hadina. Oke. Hafidat Ukhtaya. Ini mungkin Bu Ustarna itu yang harus lihat ya. Mungkin Ukhtaya. Aslinya Ukhtani, kemudian nunnya hilang, kemudian ya-nya masuk, gitu ya. Ukhtaya. Qira'at Fatimatu al-Jaridata fi hadiqatiha al-wasi'ati. Tuh. Itu mungkin nanti bisa diperbandingkan. Kalau i'rabnya Bu Sarna udah bagus, nggak ada masalah. Mungkin soal terjemahnya aja. Itu koma Ahmadu sholat al-zuhri. Tidak perlu ya. Tidak perlu ada koma. Kalaupun ada nanti akoma. Ya, cuman kita belum belajar ya. Akoma as-sholat. Tapi kalau ringkasnya ya sholat aja. Sholat. Mengerjakan sholat ya. Kamala. Kamala. Kamala talibani wajibah taihima fil fasli. Ya, wajibah wajibah wajib wajibaihima, ya bukan wajibah ya. Wajibaihima, ada akmala at-talibani wajibaihima fasli. Kata Batul Muhammad Assalam, Arisatul Ziyarati Ma'adiyah, udah bagus. Hafidat ukhta ya Al-Qur'ana. Taqra'u Fatimah Al-Zarida fi hadiqati baitiha. Ini lagi ya. Al-bait kan masih mudhaf di situ. Karena mudhaf dia tidak pakai alif lam. Itu aja koreksinya. Bagus, saya kira itu sudah keren lah. Kurang-kurang dikit nggak soal ya. Itu soal al-maf'ul bihi. Jadi saya tegaskan kembali bahwa al-maf'ul bihi itu dalam bahasa Arab bisa diletakkan di berbagai tempat ya, dari fi'ilnya. Pertama adalah yang biasa dengan isim dhahir. Qara'a Muhammadun ar-risalata. Misalnya ya. Qara'a Muhammadun ar-risalata. Jadi untuk struktur yang standar dengan isim dhahir itu fi'il, fa'il, maf'ul bih. Qara'a Muhammadun ar-risalata. Fi'il, fa'il, maf'ul bih, gitu ya. Itu urutannya begitu. Nah, ketika maf'ul bihnya dalam bentuk domir, gitu ya, maka dia jatuh setelah fi'il. Doroba, misalnya dorobaka Muhammadun, ya, dorobaka Muhammadun, ya, karena domirnya adalah domir mutasil, kan tidak mungkin ditaruh di belakang. Doroba Muhammadun ka, nggak ada. Doroba Muhammadun anta, kan aslinya begitu. Doroba Muhammadun anta. Nah, itu tidak mungkin. 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 Doroba Muhammadun anta. Nah, itu tidak mungkin.
karena antanya harus dalam bentuk dhamir muttasil ta atau ka ya afwan ka, sehingga menjadi dorobaka, taruh di depan, baru fa'ilnya di belakang Muhammadun, dorobaka Muhammadun, ya Muhammad memukulmu, ya apalagi misalnya yang mudah, akhodani abi, akhodani abi, bapakku mengambilku, maksudnya menjemputku, ya akhodani abi. Di situ ada syarat ya, kalau maf'ul bihi-nya dalam bentuk ya mutakallim harus ada nun. Namanya nun apa itu? Masih ingat? Nun wiqayah. Nun wiqayah. Belum diajarin Ustaz. Udah, kemarin udah saya singgung. Oh, udah. Halaman 11. Masih ingat kan? Pak Daud nggak masuk kemarin kali ya. Ketiduran Ustaz. Jadi kalau domirnya saya, ya itu kan, itu harus ada nunnya. Akhodani, kan akhoda dan ya, tidak bisa akhodi misalnya, nggak boleh. Nanti jadi rancu dengan mudhof ilaih, akhodi, ya. Nggak ada. Beda dengan kitabi, kitabku. Ya, kan itu isim. Berarti mudhof ilaih. Tapi kalau akhoda fi'il, tidak kemudian akhodi, ya, mengambilku, bukan. Tapi akhodani, di situ dibutuhkan nun. Itu aja. Khusus hanya kalau ya mutakallim membutuhkan nun yang tadi disebut sebagai nun wiqayah, nun ya pemisah. Waqayaki itu kan melindungi ya, memisahkan ya. Nun pemisah. Menjaga biar tidak campur antara fiil dengan ya mutakallim. Begitu ya. Berarti maf'ul bihi dalam bentuk dhamir itu jatuh setelah fi'il langsung begitu. Darobani Muhammad, akhodani abi. Nah, kemudian maf'ul bihi bisa jatuh sebelum fi'il gitu. Apabila dalam bentuk fi'il dalam bentuk dhamir munfasil tetapi pakai iya. Ya, pakai iya. Yang paling umum yang sering kita pakai adalah iyyaka na'budu. Jadi kata iyyaka na'budu adalah bentuk ungkapan yang menunjukkan makna mubalaghah yang jumlah standarnya adalah na'buduka. Dan begitu, na'buduka langsung. Kami menyembahmu ya Allah begitu. Tapi di sini Allah ingin menegaskan ya bahwa hanya Allah yang disembah, sehingga domirka ditaruh di depan menjadi iyyaka na'bud. Nah, maknanya nanti bisa dipertegas menjadi hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Jadi nanti kalau antum menjelaskan surah Al-Fatihah itu bisa menggunakan itu, karena salah satu fungsi mengedepankan penggunaan iya itu salah satu fungsinya adalah untuk menegaskan, mentaksis fungsinya. Jadi antum nanti bisa menjelaskan dengan cara begitu ya. Jadi iya karena abud itu aslinya na'buduka saja dalam bentuk yang standar gitu. Kami menyembahmu. Tetapi Allah menginginkan bahwa di situ ada tauhid. Yang disembah hanya Allah semata-mata, sehingga dikedepankan kafnya
menjadi iyyaka na'budu wa iyyaka, dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Itu tafsir ya yang dikaitkan dengan nahwu. Beda ya, nanti memberikan tafsir yang ngerti bahasa Arab dengan yang tidak ya beda. Yang ngerti nahwu nanti antum sudah bisa menggunakan itu, ngerti asal usulnya, yaitu adalah tadi maf'ulun bihi yang ditaruh sebelum fi'il itu menggunakan iya. Nah, domirnya nanti iya itu ya sama dengan domir apa itu? Ya itu domir kalau saya iya ya, Anda iya ka, iya ki, iya kuma. Jadi sama dengan mudhof ilaih itu ya. Domir apa namanya majrur. Iyakuma, iyakum, iyahum, apalagi iyahunna, iyaha, iyahuma, iyakuma. Itu domirnya sama dengan domir mudhof ilaih gitu ya. Sama domir muttasil. Sehingga nanti di dalam i'rab itu boleh ya, kalau yang merinci begitu nanti iya dipisahkan dengan domirnya iya sendiri, ka sendiri. Tapi kalau pengen ringkas ya sudahlah, iya ka itu domir munfasil fi mahalli nasbin maf'ul bihi muqaddam, gitu aja juga boleh ya. Tuh, dianggap satuan. Terus ada lagi maf'ulun bihi itu bisa jatuh setelah dalam bentuk isim dhohir ya, itu juga bisa jatuh sebelum fa'il. Ya, lazimnya kalau ada domir ya, ada domir yang kembali. Kemarin contohnya itu di wa idzi betala Ibrahima rabbuhu. Ya, wa idzi betala Ibrahima rabbuhu. Apabila apa namanya? Itu terjemahnya gimana tuh terjemahnya ya? Wa'id dan ketika wa'id dan ketika menguji Allah. Ini Allah. ini ya. Bukan, makanya kalimatnya yang enak itu loh terjemahnya. Itu Dan ketika Allah menguji Nabi Ibrahim. Mana Allahnya di situ, nggak ada Allah. Rabbuhu. Ketika Ibrahim diuji oleh Tuhannya. Diuji oleh Tuhannya lah, begitu maknanya. Nah, ini makanya begini. Nanti begini, ini soal terjemah ya. Jadi ketika kapan isim zahir semacam idibtala Ibrahim rabbuhu, atau contoh yang lain misalnya Daraba Zaidan abuhu. Daraba Zaidan abuhu. Akhuhu, misalnya begitu ya. Daraba Zaidan aku, kalau dalam Daraba dan Zaid itu sering kali muncul gitu. Pak Daud ini sering ngaji kitab-kitab klasik gitu ya. Daraba Zaidun akhuhu, udah paling gampang itu. Itu maknanya adalah Zaid dipukul oleh saudaranya. Jadi ketika kita ingin dalam bahasa Indonesia, misalnya tadi ya, Zaid dipukul oleh. Dalam bahasa Arab itu tidak ada kata oleh apabila disebutkan, atau ketika pun nanti ada kata oleh itu ketika dalam bentuk mabni majhul itu tidak disebutkan pelakunya. Tapi kalau disebutkan pelakunya itu tidak ada ya. Jadi ketika kalimatnya berbunyi Zaid dipukul oleh saudaranya itu, maka bunyi kalimatnya
Doroba Zaidun. Zaidan. Zaidan, Ustaz. Doroba Zaidan akhuhu. Doroba Zaidan akhuhu. Memukul Zaid saudaranya, gitu kalimatnya. Urutannya gitu. Memukul Zaid saudaranya. Itu terjemahnya adalah Zaid dipukul oleh saudaranya. Karena kalau diterjemahkan dengan memukul Zaid saudaranya kan enggak. Itu kalimat yang susah dipahami. Nah, jadi itu kasusnya ya. Jadi kasus ada isim dhohir itu sebagai maf'ul bihi jatuh sebelum fa'il, itu apabila dalam makna yang semacam itu. Maknanya itu oleh, by dalam bahasa Inggris ya, by. Ini itu aja yang perlu saya ulang, penjelasan dan maf'ul bihi. Nanti prakteknya ya kayak gitu-gitu aja semua ya. Nanti prakteknya seperti itu semua. Mungkin kemarin sudah dibaca ininya. Yang seperti itu tidak ada di sini ya. Ada ya. Contoh seperti yang doroba Zaidan akhuhu. Ada. Ya nanti kasusnya begitu. Karena memang untuk mengungkapkan kalimat yang semacam itu sehingga ya misalnya di Quran pun tidak banyak ya. Quran tidak banyak. Yang umum ya maf'ul bihi yang biasa. Tapi sebagai sebuah kaidah harus kita pahami. Oke, ada yang perlu dibahas? Ini nggak ada ya. Afwan Ustadz, mungkin sebelum lanjut yang untuk soal latihan itu yang kalimat pertama itu antara yang di baris dan di bawahnya itu ada sedikit perbedaan. Yang nasibah mushtaroku itu ya. Nah itu yang nomor 1. Nasaba mushtarikul mukhayyami al-khaymata. Kenapa? Itu Ustadz untuk yang Nih. Yang disoal apa yang disoal? Yang disoal yaitu Ustadz yang ini jelas salah nih ya ini ya. Harusnya nggak pakai alif lam. Karena mudhaf. Yang disoal apa yang disoal? Yang setelah mushtaroku itu naat man'ut sepertinya, tapi kalau dari terjemahannya seperti mudhaf ilai tapi ada alif lam gitu. Jadi agak bingung gitu Ustaz. Makanya ini kan betul ini. Yang salah ini. Yang salah ini toh. Ini yang betul. Nasaba mushtarikul mukhayyami. Ya jelas mudhaf inilah. Masa naat man'ut ya enggak. Ya ini harus dikoreksi. Ini kan soal tulisan harus dikoreksi tulisannya. Kan namanya al ya kelebihan Allah gitu ya. Kelebihan al. Yang betul nasaba fi'lul madhi mabni 'ala al-fathi, kemudian mushtariku fa'ilun marfu'un wa 'ala tarfi dhammah zahira lana isim mufrad wa huwa mudhafun ya mudhafun al-mukhayyami mudhafun ilaihi majrurun wa 'alamat jarri kasra zahira al-khaymata maf'ulun bihi mansubun wa 'alamat nasbihi fathah zahira lana isim mufrad munsharif. Gitu? Ya Ustaz. Clear. Yang lain barangkali ada yang membuka-buka, enggak paham? Ini kan biasa ya, iya ka qasada hasanun. Nah ini
Jadi iyaka adalah apa? Domir munfasilun, domirun munfasilun, mabniun fi mabniun fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi muqaddam, ya kan? Fi mahalli nasbin maf'ulun bihi muqaddam. Qasada fi'l madhi wa hasanun fa'ilun marfu'un. Begitu. Hasanun fa'ilun marfu'un. Fi kalamih tawil ini muta'alliq ya, muta'alliq bi qasada. Nah, kalau jar majrur kemudian gandengannya nanti dengan na'at, gandengannya dengan mudhaf ilaih, itu kan itu biasanya ya pelengkap aja kayak gitu-gitu. Ya, itu menjadi muta'alliq gitu. Yang inti adalah ini dia. Ini yang inti. Nah, jumlahnya sudah jumlah fi'liyah, ada fi'il di sini. Darasa al-ustadu ya, uluma darasa abdul madi mabni ala al-fathi al-ustadu fa'ilun uluma maf'ulun bihi mansub wa huwa mudhaf al-lughati mudhafun ilayhi al-arabiyyati na'tun lil-lughati majrurun. Ahmad telah salat zuhur dengan berjamaah di masjid pondok. Shalla Ahmadu az-zuhra bil jamaati, ya, dengan berjamaah bil jamaati fi masjid al-ma'hadi. Gitu. Dua santri itu telah menyelesaikan tugasnya di kelas. Santri kan talib ya. Menyelesaikan itu akmala bisa ya, atau atamma. Atamma at-talibani tugasnya apa berarti tugaskan wajib, bisa wajibahuma boleh atau wajibaihima juga boleh ya, boleh ya, dua-duanya boleh, dimufradkan wajibnya juga boleh, nggak apa-apa, wajibahuma lebih simpel ya, tapi kalau mau dipakai wajibaihima juga boleh, nggak ada soal, yang penting sama-sama mansub gitu ya. Mau dalam bentuk mufrad, mau dalam bentuk musanna, yang penting mansub. Gitu ya, fleksibel ya. Atamma atau akmala. Jangan kamala ya, kamala itu tidak lazim dipakai. Secara kaidah benar, tapi nggak lazim dipakai. Tapi akmala atau atamma yang lebih biasa. Atamma at-talibani wajibahuma fil fasli. Para ustadz pondok Assalam menulis surat untuk mengunjungi pondok kami. Kataba asatidatu ma'had Assalam, ma'hadi Assalami, gitu ya. Kataba asatidatu ma'hadi Salami ar-risalata di ziarati ma'hadina. Nah, gitu aja. Di ziarati ma'hadina. Jadi kalau kita sudah mengunjungi pondok kami, ya ini kan sudah susunan mudhaf ilaih. Jadi li ziarati otomatis tidak boleh az-ziarah, ya. Mahad juga tidak boleh al-mahad karena ada kami di sini sebagai mudhaf ilaih gitu. Ya, ini terjemahnya kan sudah kelihatan bertingkat-tingkat ya. Untuk mengunjungi pondok kami li ziarati ma'hadi nah, gitu. Jadi dengan teori begitu tuh simple sebenarnya, ya, nggak usah pusing-pusing. Itu gunanya kita memahami dengan baik mudhaf ilaih na'at man'ut, karena akan selalu ketemu seperti itu. Dua adik perempuanku telah hafal Al-Quran, hafizah. Ukhtan ya, ukhtani
Ukhtani ya hilang, nah, ditambah ya menjadi ukhtaya. Hafizat ukhtaya. Al-Quran. Al-Qur'ana. Fatimah sedang membaca Quran di kebun rumahnya yang luas. Jadi ukhtaya, apalagi